Anggaran pendidikan, 20% dari belanja negara. Sebuah janji manis, sebuah slogan yang terus digemakan setiap tahun. Namun, di balik megahnya angka itu, ada ironi yang terus menghantui. Gaji guru dan dosen, mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan bangsa, masih berada di titik nadir. Bertahun-tahun mereka berjuang, mengabdi dengan sepenuh hati di tengah keterbatasan fasilitas dan yang paling menyakitkan, upah yang tak sebanding. Kisah-kisah guru honorer yang hanya dibayar ratusan ribu rupiah sebulan atau dosen muda yang harus banting tulang mencari penghasilan tambahan bukan lagi rahasia. Ini adalah realitas pahit yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Dan kini, di tengah badai kritik soal kesejahteraan pendidik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru melontarkan wacana yang mengusik. Bukan solusi kenaikan gaji yang ditawarkan, melainkan sebuah pertanyaan yang memancing amarah. Apakah semuanya harus keuangan negara? Pernyataan itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan sebuah pengakuan, sebuah isyarat bahwa negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh, kini seolah ingin lepas tangan, menggantungkan nasib pendidikan pada belas kasihan publik. Wacana ini sontak memicu kegaduhan. Ekonom, akademisi, hingga masyarakat umum kompak bersuara. Mereka menuding negara sudah kehilangan moralnya. Mempertanyakan prioritas anggaran. Mari kita telusuri prioritas anggaran negara. Di satu sisi, kita melihat tumpukan anggaran untuk fasilitas para pejabat. Miliaran rupiah digelontorkan untuk kendaraan dinas premium, dana renovasi kantor yang fantastis, biaya perjalanan dinas yang jumlahnya bisa menghidupi ratusan guru honorer. Di sisi lain, ada guru honorer yang upahnya jauh di bawah upah minimum. Sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dasar. Ada kampus-kampus yang dipaksa menaikkan SPP karena alokasi dana operasional dari pemerintah sangat minim. Ini bukan sekadar masalah angka, ini adalah masalah moral. Ketika anggaran untuk kemewahan pejabat bisa dipenuhi tanpa pertanyaan, mengapa kesejahteraan guru dan dosen justru dipertanyakan? Janji yang tidak terpenuhi. Sri Mulyani menyebut sisa anggaran yang tidak terserap akan masuk ke dana abadi pendidikan. Namun, benarkah dana ini solusi? Ataukah hanya alibi untuk menutupi prioritas yang salah? Pendidikan adalah investasi, dan investasi terbaik adalah pada para pendidiknya. Gaji yang layak bukan sekadar angka, melainkan bentuk penghargaan, pengakuan, dan jaminan kualitas pendidikan. Negara harusnya menjamin itu. Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari pendidik yang sejahtera. Jika janji 20% anggaran pendidikan hanya berakhir di atas kertas, tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya, maka itu hanya akan jadi slogan hampa. Dan wacana partisipasi masyarakat bisa jadi adalah pengakuan paling pahit bahwa negara mulai menyerah pada tanggung jawabnya. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang nasib ribuan guru dan dosen. Ini tentang masa depan generasi yang terancam. Ini tentang integritas negara.